Taruh Dua ini podcast bersama dengan Ken Nison. Ini podcast kita yang pertama, podcast kita akan membongkar kisah-kisah silam daripada Ken Nison. Sebenarnya Ken ni seorang yang masih muda tapi melakukan pelbagai kerja dalam satu hari ya. Dalam satu hari. Ini saya mau cerita di tahun 2019. Awal tahun 2019 saya terlalu banyak melakukan pekerjaan. Salah satunya. Saya mungkin ada 4 pekerjaan dalam satu masa. Yang pertama, saya adalah pemandu Grab. Saya start pemandu Grab dari tahun 2017. Ya, tahun 2017 sampai tahun 2019. Masa tu umur berapa? Umur saya 2000 berapa? 13. Hah? 17. 17 saya rasa umur saya 19 tahun. Hah? 19 ke? 17 kan? 17. 19 tahun. 20 tahun. 20. Kamu nanti 23. 3 ke? 23 kok. Oh, okey. Okay. Aduh. Break out. Tidak apa. Terus. Okey, selain dari pemandu Grab, apa lagi yang satu? Pemandu Grab. Saya juga seorang sukarelawan dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM. Saya juga ini masa tahun 2019. Tahun 2019 adalah tahun yang dimana saya banyak melakukan pekerjaan. Pemandu Grab, Angkatan Pertahanan Awam, basking. Kalau kamu orang pernah pergi waterfront, Main sape. yang main sape tu yang handsome, saya lah tu. Aku pernah masa tu kau main sape seorang sebelum gawai. Ya. Aku tengok film satu kau belum kenal aku lagi. Betul. Cerita sedikit lah situ. Tinggal. Mungkin masa tu dia belum kenal. Ya. Cerita tu balik lah. Tapi masa tu nak pergi kapit tak silap. Kumpul duit lah. Betul. Jadi saya kumpul duit lah untuk pergi melancong. Berapa pendapatan malam tu untuk basking? Pendapatan malam, satu malam kami orang boleh kumpulkan dalam paling sikit bawah 50. Baru puluh. Bawah 50. Mungkin masa tu hujan lah. Ya, ikutlah depend kalau hari biasa ataupun hari hujan. Ya memang kami boleh kumpul dalam Paling banyak. paling banyak. Pernah kami dapat paling banyak 500 ringgit satu malam. 500 ringgit satu malam. 500. Tapi biasanya kami akan dapat dalam RM 200, 100 macam tu lah. Paling 100 lah yang kami dapat. Dari jam berapa basking tu? Dari jam 6 petang sampai jam 12 malam. Ada berapa Depend jam? dengan keadaan di waterfront. Kalau waterfront sudah sunyi, dalam pukul 10 kami baliklah pukul 10. Biasanya kami akan selesai pada pukul 11, pukul 11 10. Paling lambat pukul 12 lah. Jadi masa basking tu ada tak pengalaman yang melucukan? Mungkin ada yang melucukan ataupun yang sedih. Ya, pengalaman lucu, membahayakan dan pengalaman menyedihkan ada, semua ada. Okey, Pengalaman yang melucukan. lucu. Saya selalunya bila basking, saya selain main sape, saya ada ngajat. Nah, saya ngajat tu, saya ngajat, saya suka kacau orang. Saya akan, jadi orang akan terkejut. Apalagi Ada yang melatah. pernah dulu, ini orang masih muda lah, tidak tak muda macam mana lah, tapi macam seumuran kita lah, lelaki melantah. Melatah. Melantah. Ya, jadi shock saya ngajat. Jadi saya buat suara menjerit tu, macam tu. Terus dia melompat. Melompat. Nasib baik dia tak terkejut tu. Itulah. Dan ada satu lagi, ini lucu juga. Dia sedang bawa anak, tapi tidak bahayalah juga bagi kami orang. Dia bawa anak, tapi dia melatah. Yang kami risaunya, dia takut dia anak. Itu yang kami bingung sebenarnya. Tapi tak apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Cerita yang sedihnya. Apa yang sedih? Sedihnya pula ada. Mungkin banyak lah yang sedih. Ya. Ini nasihat saya untuk kamu orang. Ya, kalau tengok orang basking, ikhlaslah memberi. Kalau tidak mau memberi, it's okay. Kita tidak memaksa. Ya, berilah dengan seikhlas hati. Banyak orang memberi duit koyak, duit yang
terbelah dua ada juga orang bagi. Duit yang terbelah dua 5 sen. Ada 5 sen pun ada orang bagi. apa ya penting duit. Ada juga orang tangan dia kosong, tapi dia buat macam ni seakan-akan ada tapi kosong. Begitulah gelagat manusia sekarang. Untuk memberi pun banyak yang menipu. Betul. Ada juga yang memberi duit duit luar negara. Tapi boleh tukar. Gitu. Boleh tapi tak ada nilai. Antaranya duit apa? Duit Indonesia kan pernah dapat. Duit ada juga yang penilai. Contohnya kami pernah dapat duit Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, China. Masih ada simpan. Tak ada lagi. Tak ada simpan. Tak ada simpan. Kita tahu mana saya letak. Jadi apa lagi pengalaman yang sedih ketika basking? Pernah ditipu ataupun tidak dibayar ke apa? Basking kita memang sedih, mungkin itu sajalah, tapi yang benar ada karena banyak barang yang diangkut. Pernah dijemput untuk membuat persembahan? Ya, itu kelebihannya basking ini. Kita selalu dijemput oleh orang-orang, oleh tato-tato, hotel-hotel, NGO. Kalau satu malam tuh berapa sekali basking? Untuk basking kan persembahan. Persembahan. Persembahan kami tidak cas murah. Tidak cas murah, tidak cas mahal. Murah. Kami ikut pendapatan basking kami semalam. Jadi pendapatan basking kami paling-paling 100, 200, 300. Hanya untuk memain beberapa lagu lah. Ya. Jadi kalau ambil masa yang lama, kami cas dalam 300 lah paling-paling. Oke, sekarang jadi kerja apa sekarang? Sekarang saya sebelum masa kerja di gereja. Jadi gereja. Di mana gereja sekarang? Di Taman Samarinda. Nama gereja adalah Fellowship of the Cross Taman Samarinda. Jadi sesiapa yang ingin datang tuh Ya, silakan datang. Tapi musim Covid nih macam mana dengan gereja? Ya, kita selalu sekarang ni status kita adalah bersiap sedia. Maksudnya kita ikut arahan dari Unifor. Kiranya zon Samarahan contohnya. Zon Samarahan sekarang zon merah. Gereja otomatis tutup. Tapi sekarang buka tapi tutup. Sekarang buka, sekarang zon kuning. Zon kuning. Ya. Selepas kau habis sekolah, apa pekerjaan pertama yang kau buat? Basking. Tuh lah. Pada umur 18. 18 habis SBM. Tak homesikan? Tak ada. Saya habis sekolah saya sambung belajar. Lepas, Di mana tuh? Di mana? College Community Mas Kadi. Berapa tahun? Selama 2 tahun lah. Sampai 2 tahun. Ya, 2018. Ke sekolah rendah ke mana? Sekolah rendah SK Jalan Morotuang. Sama. Ada tak pengalaman yang melucukan di sekolah rendah? Mungkin ada cikgu yang marah ataupun tersilap buat apakah? Ingat tak nama cikgu tu? Mungkin pernah kena hukum lah. Saya tak ingat nama-nama cikgu lagi. Tapi ada tak pengalaman yang melucukan di sekolah tu? Ya adalah, tapi Cerita. ya, Ini... pengalaman saya di sekolah. Waktu saya sekolah rendah, sebelum saya cerita tentang pengalaman saya di sekolah rendah, sebelum saya meningkat ke sekolah rendah, saya seorang yang lemah, slow. Slow. Okay. Biasa disebut masalah slow learner. Mungkinlah saya lupa perkataan sebab disebabkan saya demam panas dulu. Efek dari demam panas. Nak dikatakan terlanjur akal, tidak juga. Hampir-hampirlah mau terlanjur akal. Jadi dulu tidak pandai membaca, menulis, mengeja sampai tingkatan 1. Tapi ini cerita sekolah rendah kan sampai tahun 6 lah. Okay. Tahun 6 saya pernah masukkan di sekolah khas. Tahun 6. Ya, saya masuk di sekolah khas, tapi bukan sekolah khas sekolah rendah punya, swasta punya. Tapi masa tu sebelum tu di
SMK Bertuang. SK Jalan Mertuang. SK. SMK Sekolah Menengah. Ya. Maksud tuh masih di SK Jalan Bertuang. Ya, masih. Dari tahun 1 sehingga Hingga tahun 6. tahun 6. Ya, cuma saya ada sekolah tambahan, maksudnya sekolah ekstra lah. Ya, yaitu sekolah khas. Dari pagi sampai tengah hari macam biasa lah. Dari balik saya sekolah Oh, ada sambungan lagi. ada sambungan lagi. Oh, extra kelas lah. Nah, ekstra kelas. Tapi bukan di SK Jalan Mertuang lah, Tapi ambil di swasta. PSA maksud tu. Di PSA ambil. Berapa result? Nah, ini yang saya nak bangga, saya nak bagi tahu. Result saya straight E. Ya kah? Ya, Kau ambil SPM? SPM di PSA ambil. di PSA Ada ambil PSA masa tu. ada straight E. Macam mana tu boleh berlaku kan? Ceritakan. Seperti yang saya bagi tahu, saya seorang yang slow. Ya. Maksudnya efek saya dulu waktu saya dilahirkan, saya menghadapi demam panas, yaitu demam kuning. Ya. Ya, demam kuning. Tapi demam kuning saya adalah demam yang meningkat terus. Tahap yang terus sehingga saya ditahankan di hospital. Jadi kalau kamu orang mau tahu, tanya dokter-dokter atau boleh search Google, ya. Efek dari demam kuning apa? Ada efek demam kuning dan ikut tahap dia lah, tapi saya tahap yang tidak teruk. Jadi saya menghadapi masalah slow ataupun terancat akal. Maksudnya slow tu saya tidak pandai membaca, menulis, mengeja, lambat memikir, lambat berfikir. Tetapi ada kelebihan saya. Apa kelebihannya? Kelebihan saya adalah saya orang yang bijak. Contohnya? Saya boleh mencipta roket air. Betul? Satu lagi. Saya boleh mencipta kereta menggunakan bateri. Oh. Belum pernah lagi. Belum pernah kan? Saya pernah membuat. Sebenarnya dia yang cipta. Karena bapak saya adalah seorang cikgu Yang mengajar KSB kah? Apa? KSB. Apa KSB? Kemahiran hidup. Apa Berdikari. Kemahiran hidup mana berdikari? Inilah gara-gara lama tidak sekolah. Tapi aku pernah jadi anak murid. Ya. Pernah. Oke kah? Form 2. Duduk depan. Oke, itu. Nah, saya orang yang bijak. Pikiran saya adalah Tapi bukan di pelajaran kan? bukan di pelajaran. Bukan di pelajaran. Lebih pada kemahiran. Kemahiran. Satu lagi. Saya cepat tangkap, maksudnya bila saya tengok TV, saya suka tengok cerita Made in Science dulu. Ya. Mereka menciptakan barang-barang, buat eksperimen. Saya selalu ikut. Tapi kalau di situ lebih laju untuk Lebih menangkap lebih cepat. Tapi dalam pembelajaran saya sangat slow. Sebab tu result saya semua straight E. Tapi saya bangga dengan straight E. Sebab apa? Kalau orang tanya saya, "Hai kan, berapa result kamu dapat?" Straight E. Sebab saya tidak tahu apa beza E, A, C. Betul. Saya tidak tahu dapat beza. Jadi selepas dari SK Jalan Bertuang, selepas mendapat straight E itu, ketika melangkah di sekolah menengah, masuk kelas apa? Ya. Dulu waktu saya masuk ke sekolah menengah, saya disuruh untuk masuk pendidikan khas. Tapi beberapa problem yang saya hadapi, jadi beberapa lama kemudian saya masuk ke kelas. Saya masuk ke pendidikan khas tapi swasta juga, masih swasta dari yang Sulawesi. Bukan di SMK Bertuang tuh. Bukan. Oh, tapi saya masih ada pelajaran di sana. Oh. Tapi masa tuh dah ada kah yang PP apa? Ya, masih. Masih ya? Dah ada lah masa tuh. Ada. Cuma saya ambil kelas tambahan di pendidikan khas juga. Oh, selepas sekolah biasalah. Saya apa subjek yang saya dapat masuk, saya akan pergi ke pendidikan khas untuk belajar. Sehingga pertengahan tahun waktu saya form 1. Oh, selepas itu dah. Lepas itu baru saya masuk ke kelas biasa. Kelas waktu dulu SMK Mertuang dia pakai
huruf. Maksud tuh? Kami 1K. K itu paling yang ujung. oh yang paling ujung. Paling Selepas ujung. tuh? K, J, apa tuh selepas apa? Selepas dari form 2 kan. Makin form 3 makin naik. Ya, syukur waktu saya tingkatan 1 saya banyak belajar. Bahkan kakak saya sendiri waktu itu adalah di cikgu praktikal. Oh, oke. Kakak saya. Jadi waktu itu saya form 1, kakak saya mengajar saya. Jadi dia mengajar saya. Dia mengajar Inggris. Ingat saya waktu dulu kami ada esai ke apa tuh? Esai kan, esai. Mungkin Yang kita baca depan cikgu. Iya. Esai kan. Saya baca depan cikgu. Tapi waktu itu saya foto-foto tidak pandai membaca. satu pun tidak. Satu pun tidak. Selepas tuh? Saya nambahkan huruf saya pun SAYA yang senang itu pun saya tidak pandai. Apalagi bahasa Inggris. Jadi selepas itu apa yang terjadi? Bila saya kakak saya tolong saya lah. Dan cikgu saya dan juga kakak saya. Jadi masuk tingkatan 2 saya sudah slow. Karena banyak tantangan hidup saya masa itu. Banyak orang yang membuli kan. Salah seorang siapa yang membuli itu? Ingat nama? Saya tidak ingat orang. Peter? Saya betul-betul tak ingat. Peter waktu itu saya kenalnya waktu form 3 tak ingat saya. Oh, master form 3. Form 2 saya kenal. Form 2. Sama kelas atau tidak? Form 2 saya form 2 ke form 3 sama kelas. Tapi kan pernah ada band. Nggak tahu band apa? Band Andra Band. Ya, Andra Band. Ken ialah salah seorang gitaris. Ya. Kalau tengok lagu Sunyi kan, ada gambar Ken. Masih kurus selama satu. Jadi macam mana boleh masuk Andra tuh? Ya, Andra Band dulu kami buat band puisi dan lagu dulu sebenarnya. Ikut tandingan puisi dan Masa lagu. tuh form 3. Saya form 3 form 4 kan. Saya rasa itu yang pertama lah. Sebab waktu itu banyak yang solo. Oh, masa tuh banyak solo. Ya. Salah satunya yang masa itu yang famous adalah Chris Burn. Ya, sekarang ni dia Chris jadi Burn adalah DJ itu. DJ radio dan DJ membaca cast. berita kan. Ya, baca berita. Ya. Tanya Chris Burn. Di Oke. sini saya dulu. Siapa lagi rakan-rakan yang sekarang menjadi artis? Penyanyi. Terus Yang- ramai kan? Yang sekarang ni yang Ah, sama geng-gengnya kami dulu, salah satunya Chris Burn, yang terawal lah, yang terawal pernah di artis dulu, Alex. Alex, siapa lagi yang perempuan tuh, siapa nama tuh? Oh, Peter. Bukan Pika. Siapa? Bukan na. Oh, Michi. Michi. Ya, Ya, hai Michi. Michi. Oh, masa tuh sama dengan korang? Ya, Michi Ataupun pengawas. pengawas. Kau Kami pengawas? sama pengawas dulu. Oh, pengawas. Penganas. Siapa? Kau gak tahu ketua pengawas masa itu? Bukan. Masa dulu, ketua kan penolong pengawas. Wih, macam mana boleh jadi pengawas tuh? Macam mana boleh jadi pengawas tuh? Mungkin ada kisah. Dulu saya jadi pengawas karena menipu. Apa yang menipu? Serius, kalau cikgu-cikgu yang tengok Habislah kau. habis lah kau. Dulu saya menipu, saya menyamar jadi pengawas. Waktu saya form 4 atau form 3. Form Form 4. 4 rasanya. Saya teringin jadi pengawas. Teringin jadi pengawas. Jadi saya pinjam lah necktie kawan saya pengawas. Pinjam dia punya vest pengawas. Oke. Ikutlah meronta. Siapa kawan kau tuh? Saya tak ingat nama dia. Sebenarnya dia tuh yang berjasa membawa kau menjadi seorang pengawas. Ya. Siapa tuh? Tak mungkin kau tak ingat. Saya tak ingat nama. Saya betul-betul tak ingat nama orang-orang sekarang ni. Habis. Saya pinjam vest dia, saya pinjam Oke. necktie pengawas. Jadi saya ikut meronta. Siapa sih? Orang pun ingat saya pengawas. Tak tahu kenapa orang boleh ingat saya pengawas. Lepas tu macam mana boleh jadi pengawas yang official? Bila kami ada pertemuan, Hmm. nah Junjun waktu itu kami meronta.
Junjun juga waktu itu ada pertemuan pengawas. Jadi saya nervous. Kenten dia. Ikut aja. Oke. Cek nama pengawas-pengawas. Dan nama siapa yang tidak ada dalam senarai, angkat tangan. Saya angkat tangan. Saya angkat tangan terus. Oke. Jadi, nah, oke, nanti isi nama kamu di sini. Wih. Waktu itu juga officer pengawas. Tak lama kemudian saya dinaikkan pangkat. Sebenarnya cikgu yang mencari nama yang mungkin yang ada daftar tapi nama tak ada Ya, list. betul. Tapi Saya tidak sebenarnya tak ada daftar langsung tidak lah. ada daftar. Cuma tulis je apa Ya, yang maksudnya. sampai mereka cari borang-borang yang ketinggalan nama. Coba satu orang saya cari. Nervous. Saya nama saya tidak ada. Memang tak ada daftar lah. Tadi mereka tanya, kenapa nama kamu tidak ada? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi saya cari si borang. Tipu. Tapi maksud tu percaya lah orang. Ya, percayalah. Tidak tahu kenapa mereka orang percaya sangat. Minta maaf. Ingat tak cikgu siapa maksudnya? Cikgu, siapa nama tu? Mana? Yang selalu dengan kita tu? Cikgu mana? Mami. Cikgu Natalie. Cikgu Natalie, Cikgu Rosita. Habislah. Habislah. Maaf ya cikgu. Cikgu ada follow kita punya YouTube kan? Ada. Maaf ya cikgu, masa silam jangan diungkit. Ada lagi tak pengalaman yang lucu kan di sekolah kan? Selain menipu menjadi seorang pengawas tu. Ya, saya cepat naik pangkat masa tu. Kenapa boleh naik pangkat? Tidak tahu kenapa saya boleh naik pangkat. Mungkin saya rajin mungkin. Saya naik pangkat ke ketua biro atau ketua kumpulan. Nah, tak lama lagi saya naikkan pangkat jadi ketua bendahara. Nah, kutip-kutip duit lah. Siapa yang Berat tak makan duit tu? pernah. Karena saya pegang duit yang beribu-ribu ringgit. Duit sampai ke? Sampai. Duit tu untuk apa? Hah? Duit tu? Bentuk kertas. Tak. Untuk apa? Oh, untuk beli baju. Oh, untuk beli baju. Ya, baju. Jadi beribu-ribu ringgit. Tapi saya sini saya santai. Saya letak tu dalam beg saya. Apa peduli kan? Tidak saya fikir orang mencuri ke apakah. Tidak. Saya letak je mana-mana. Tapi duit tu selesai diberi lah. Selesai diberi Dijaga, aman, amanah dijaga. lah. Walaupun ada mencuri sedikit masa tu. Tapi diganti. Tidak. Tidak tahu kenapa dia boleh cun dengan jumlahnya. Cek tu duit kau. Dalam tu sekali. Mungkin. Minta maaf cikgu. Ya, Karena di podcast ni kita mengenang masa lalu. Ya, Kita membongkar kerana podcast kita ini podcast bongkar di segmen Win Channel yang baru-baru inilah. Karena seronok jugalah kita borak-borak dengan kawan-kawan, kita mendengar pengalaman mereka lah Ya. dari kecil, macam mana mereka boleh berjaya dari kecil sampai sekarang, berjaya mungkin bukan di pelajaran tapi di Kerjaan. alam pekerjaan, mungkin macam itulah, karena setiap orang tu mempunyai jalan yang masing-masing. Jadi apa lagi kan yang kita dah borak ni? Sebenarnya di podcast ni terpulang lah kalau nak cerita apa, cerita aja. Mungkin ada pengalaman yang sedih di sekolah. Ya. Pengalaman sedih di sekolah, saya selalu kena bully. Salah satunya bully apa yang menjauhkan? Waktu saya tahun 6 di sekolah rendah, saya sangat-sangat kuat dibully. Karena saya orang yang lemah. Slow. Ya, saya seorang slow. Macam mana bully itu? Mungkin Bully dari fisikal, okey. dari sebab saya slow kan. Jadi tahun 6 saya masih kuat main permainan, masih buat mainan. Jadi saya perangai saya tahun 6 saya masih seperti kanak-kanak. Jadi saya selalu kena bully dari fisikal, dari pembelajaran saya. Karena pembelajaran saya slow, tidak pernah dapat kelulusan. Jadi ya selalu kena bully, beramai-ramai pernah dulu. Satu kelas ataupun kelas lain. Bercampur. Tetap bully. Kenapa mereka orang bully saya? Saya belum tahu lagi. Jadi macam mana masa tu? Ya, mereka orang bully saya, tumbuk saya, sampai saya terkolek-kolek. Tumbuk kah? Tumbuk masa tu, mentolak-tolak, tumbuk lagi. Ah. Jadi saya orang yang paling kuat kena bully. Lepas tu saya pergi sendiri report dengan cikgu. Dekat bilik
bilik guru. Ada tindakan Ada maksudnya. tindakan. Cuma yang polisi itu berbaris pergi bilik guru, saya juga berbaris sana. Nanti mereka soal kenapa saya dibulikan. Waktu itu syukurlah bapak saya yang support saya. Wih, hero kita. Saya tampok rotan, saya pabuli anak saya. Pau satu persatu. Dibenarkan merutan di sekolah. Ya sebab bapak saya cikgu juga masa itu. Di SK Jalan Mertuang. Ya. Oh, bukan di Ya SMK. bapak saya SMK Mertuang, Ah. tapi ya, ada kebenaran lah. Oh, Saya minta kebenaran dari ketua guru besar dulu. siapa guru besar itu? Ingat, Saya ingat. terbaik lah. Ya, Jadi itulah bully yang paling teruk. ya dulu boleh paling teruk. Cikgu pernah tak membuli? Ah. Mungkin tak banyak tapi sedikit tuh terasa di hati sampai sekarang, ada tak? Saya tidak berapa ingat, tapi bully cikgu tidak pernah bully saya lah. Tapi cikgu tegas dengan saya sebab saya paling slow. Ini cerita saya nih, saya lebih kurang sama dengan ada pernah tengok satu cerita India, Hmm. cerita Hindustan. Ini sebiji dengan cerita saya. Saya lupa apa nama tajuk cerita tu. Tapi cerita tu menceritakan tentang seorang anak. Nah, seperti saya sendirilah. Saya orang yang slow, tidak pandai membaca, menulis, mengeja, mengira, dan bercakap. Saya menggunakan bahasa lidah pendek. Tapi sekarang ini yang menarik tentang Ken nih. Tapi sekarang Ken nih yang macam mana? Macam di depan orang sangat mudah untuk bercakap. Ya, Karena itu di Win Channel kita tengok banyak kali Ken bercakap di video-video kita lah. Itulah kelebihan Ken sekarang, dan bukan saja di video, malah di gereja pun. Ken tuh seorang yang senang untuk berborak dengan semua orang kan. ya. Jadi ini saya dulu. Mm-hmm. Saya lidah saya pendek, bahasa lidah pendek. Itu kan macam bahasa agak pelat. Macam tu. Oke. Kita boleh sebut R. Tak boleh sebut R. Sekarang R. boleh R. Sekarang boleh. S. Oke, terus R dengan S dapat. antara tuh yang susah. Nah, nanti kalau orang ada masalah pendengaran, paling susah mendengar bahasa saya. Jadi saya pelat dan tidak pandai bercakap dengan baik. Seorang pendiam, seorang yang ada masalah, bukan di tahap OKU, tapi tahap kurang kemampuan saja. Ya, dari kurang slow lah. Jadi Slow. slow. Jadi cuma kelebihan saya adalah saya orang yang bijak. Sangat bijak. Saya banyak mencipta barang-barang. Malah dia boleh bermain sapi, apalagi Ya. seruling. Saya betul-betul bersyukur. Oh. Ya, betul. Saya, kalau bukan karena Tuhan yang menolong saya, mungkin saya sampai sekarang masih Betul. begini. Saya ada kawan, saya lupa namanya. Dia mengalami masalah yang sama dengan saya. Jadi dia sampai sekarang ini masih dalam pendidikan khas. Umur sudah 23 sama dengan saya pun masih dalam masalah slow. Di Mertuang. Tapi sudah habis sekolah. Oh, sudah habis sekolah. Tapi dia masih mengalami hal yang sama. Baru-baru ini saya jumpa dia. Oke. Kita buka topik lah, karena topik ini sentiasa dilihat di sekolah. Karena masa sekolah dulu pun selalu tengok orang bully yang adik-adik yang kurang upaya kan, macam yang istimewa di sekolah tuh. Jadi ramai yang membuli. Jadi saya tengok depan mata. Jadi macam mana Ken nasihat untuk orang-orang luar supaya tidak membuli Ya. rekan-rekan kita yang istimewa tuh? Sebenarnya kalau kita lihat mereka nih yang istimewa ini, jangan kita bully ini ada banyak jenis. Ya, bully apa nama tuh? Nama Bully apa? bully Apa? fisikal tuh apa nama tuh? Physical lah, bully physical. Ya, Macam apa? Kenapa tangan dia macam tu? steaming, Hah? Apa steaming? Apa steaming? bully body apa? Body shaming. Body shaming. Astaga.
Aku Ya. pikir streaming tadi. Oke. Body shaming itu adalah bully juga. Ya, Bully fisikal lah tuh. tidak perlu lah menjadi orang gemuk, kurus. Banyaklah bully-bully yang kita dapat tengok dari berbagai, mungkin ada yang dari latar belakang broken family, ada juga kena bully. Kan? Dan ini kita cerita tentang bully bagi orang yang istimewa. Kalau kamu orang tengok orang istimewa, ajarkan dia, bantu dia, tolong dia, jangan dibully lah. Walaupun mereka lambat Ya. menangkap, tapi janganlah dibully karena mereka juga sama macam kita. Saya memberitahu kepada ibu bapak yang luar sana, Mm-mm. jika anak Anda mempunyai masalah yang seperti saya, jangan memberi kekerasan Karena karena efek buruk kepada anak itu. Anak yang seperti saya dulu, kayak saya yang seperti saya, harus diberi kebebasan lah. harus diberi ya kebebasan, harus beri kasih sayang, Tapi yang peduli, terkawal, kebebasan yang terkawal ya maksudnya. kawal. Pedulikan dia Mm-mm. dan ajar dia untuk jika tidak pandai membaca, ajarin untuk membaca. Itu yang paling penting lah. Ya. Dan bagi anak yang baru dilahirkan, kalau kamu orang tengok, contohnya anak kita ada demam panas kan, meningkat dewasa jika anak itu kurang bercakap. Oke. Kurang bercakap, ada pembahasannya walau umurnya sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, komunikasinya kurang jelas, Kurang jelas. pemikirannya masih lemah. Nah, itulah tanda-tanda terawal yang anak-anak yang akan menghadapi masalah slow seperti yang saya hadapi lah. Jadi, beri dia kasih sayang, beri dia pedulian, beri dia kebebasan, apa yang dia mau buat, tapi kawal. Tapi terkawal. Kawal. Karena mereka ini bukannya mereka orang memang slow, tapi mereka orang punya akal yang bijak. Kenapa? Betul. Saya lihat banyak anak-anak yang seperti yang saya lihat, bahkan saya sendiri yang sekarang nih banyak melayani orang-orang seperti itu. Jadi anak-anak seperti itu perlu diberi kebebasan, apa yang kita buat silakan. Dia mempunyai akal yang sehat dan bijak. Maksudnya mereka boleh mencipta lampu. Saya dulu boleh mencipta bel. Oh, Ah, biar rumah tuh. bel rumah. Cuma Ah. pakai wire lah. Kan Ah. sekarang dipakai sensor aja kan. Saya letak di pintu, wire yang beli dekat katil saya. Ih, Tat bunyi dah. Saya orangnya bijak. nanti buat. Ya boleh. Boleh. Oke, terus Saya yang- pernah membuat kereta menggunakan baterai, tapi bukan kontrol. Maksudnya start dia boleh bergerak, jalan. tempat ajaran dari. Ajaran dari bapak saya. Wih, Bapak saya kan ya. kemerahan hidup. Bersatu. Dan Bersatu kah? kemerahan hidup bersatu. Berdekari. Mana berdekari? Macam tu lah Apa? bunyi tenang. Saya boleh cipta apa nama tu? Tak kamu orang main benda yang macam ni kan, yang Ah. kita kalau terkena tap. Oh, yang kan, Mr. Bean punya tuh. yang Mr. Bean punya tu. Kita main kalau terkena besi dia ataupun tali dia, Ah. tat bunyi dia. Boleh Saya buat. pernah cipta benda tu. Sekarang masih boleh. 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 Saya pernah cipta. Nanti kita buat tutorial. Kalau tak percaya, tanya mama bapak saya, tanya keluarga saya. Nanti kita buat Oh. tutorial. Dan bapak saya dulu pernah buat robot di sekolah. Jadi saya pun pernah ikut cara membuat robot tu semua tu. Saya sangat-sangat cepat tangkap. Saya boleh buat robot. Tapi ada peralatannya lah, main sama-sama. Nah, itu saya dulu. Tapi masalah saya, yang kelemahan saya adalah saya slow. Untuk membaca. Tapi Membaca. itu dulu lah. Itu dulu. Tapi sekarang Syukur lah. kuat bunyinya. Ya, bersyukurlah. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan, saya sekarang ini seorang penceramah, seorang motivasi, ya, seorang
counselor, sebagian counselor, seseorang motivasi, ya, kreator, seseorang itu, dan saya seorang padri. Respect lah Ken, terbaik. Tapi itu semuanya karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Jadi terlalu banyak pengajaran ilmu yang kita dapat dari Ken hari ini. Jadi apa lagi yang kita nak borak nih? Terlalu seronok lah dengar. Sebenarnya saya baru tahu cerita ni. Walaupun sudah lama kita bekerja dalam bidang YouTube nih. Saya pun baru tahu. Jadi inilah podcast kita, podcast. Jadi kita boleh membongkar kisah-kisah silam rakan-rakan kita yang datang ke sini. Itu saja. Jadi next time saya boleh bawa Rizat di best house. Mungkin itu yang episode yang kedua. Mungkin kita ada semua terlalu banyak cerita daripada Ken. Masa pun agak lama sudah. Sejam oh. Sejam kan? Rasa sejam lah. Oke. Jadi itulah kawan. Jadi Ken berikan kata-kata nasihat untuk mereka yang ketika ini dalam proses untuk jika ada orang istimewa, mustahil Anda menengok video ini kan. Maksudnya rekan-rekan, mungkin ada rekan-rekan Anda, ada orang istimewa, ya, keluarga Anda ada orang istimewa. Dia banyak mungkin istimewanya dari fisikal, dari mental, ya, dari tubuh badan, ya fisikal. Fisikal kan. Fisikal. Kalau mereka banyaklah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang istimewa ini, nanti beri mereka perhatian yang lebih, Terus semangat. bagi semangat dia. Kalau tidak bagi semangat, dia pun tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Terbaik lah Ken. Jadi itulah perbincangan kita pada hari ini. Kita berborak dengan Ken. Saya pun baru tahu kisah silam Ken. Jadi sampai di sini saja video kita hari ini. Semoga kita dapat mendengar lagi kisah-kisah daripada Ken. Jadi jangan lupa di subscribe Win Channel, karena kita akan bersama dengan tetamu undangan yang lain untuk lain hari lah. Jadi nanti kita akan cari siapa tetamu undangan kita untuk next podcast kita. Ya. Jadi thank you kepada semua yang dah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe Win Channel. 3, 2, 1, tutup.